Halo, sahabat My Store. Apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu diberi kekuatan, terutama bagi yang sedang berjuang di balik senyum yang terlihat baik-baik saja. Di episode kali ini, My Story akan mengajak kalian masuk ke sebuah kisah yang sangat dekat dengan kehidupan banyak keluarga. Tentang seorang ibu bekerja bernama Ranum. Tentang cinta yang diuji bukan oleh orang ketiga, melainkan oleh kelelahan, diam yang terlalu lama, dan perasaan yang tak pernah benar-benar diucapkan. Ini adalah cerita tentang Almera, anak pertama yang tidak kekurangan kasih sayang, namun perlahan merasa tersisih ketika adiknya, Queen, lahir ke dunia. Tentang dilema seorang ibu yang ingin adil, namun justru terjebak rasa bersalah. Dan tentang Adit, seorang suami yang terhimpit di antara perannya sebagai anak dan kepala keluarga, bingung memilih hadir tanpa melukai siapapun. Bukan kisah dengan teriakan atau drama besar, melainkan cerita tentang rumah yang retak karena diam. Tentang cinta yang terlambat disadari. Dan tentang kehadiran yang akhirnya dipilih. Sebelum kita mulai ceritanya, jika kalian pernah merasa lelah, pernah merasa tak terdengar, atau pernah belajar mengalah terlalu sering, cerita ini mungkin adalah cerminan dari perjalanan kalian sendiri. Jangan lupa untuk like video ini jika ceritanya menyentuh hati kalian. Dan subscribe channel My Story, agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah penuh makna lainnya. Sekarang, ambil waktu sejenak, tarik napas perlahan, dan mari kita mulai ceritanya. Top of form, bottom of form. Aku selalu percaya hidupku rapi. Bukan sempurna, tapi tertata. Seperti jadwal yang kutempel di pintu kulkas. Jam kerja, jam menjemput anak, jam memasak, jam tidur. Aku merasa telah melakukan semuanya dengan benar. Menjadi ibu yang bekerja, istri yang bertanggung jawab, dan perempuan yang tidak merepotkan siapapun. Namaku Ranum. Aku bekerja bukan karena ambisi besar, tapi karena hidup menuntut kewarasan. Aku ingin berdiri di kakiku sendiri, tanpa harus meminta, tanpa harus menjelaskan setiap pengeluaran. Aku ingin anakku melihat ibunya kuat, bukan keras, tapi mampu. Saat itu, hidupku hanya berisi satu pusat semesta, Almera. Aku mengantarnya sekolah sebelum matahari benar-benar tinggi. Menyisir rambutnya sambil mendengarkan ceritanya yang tak pernah habis. Aku selalu bilang padanya, Bunda di sini, bahkan saat tubuhku lelah dan pikiranku tertinggal di kantor. Aku percaya, kehadiran tak selalu soal waktu, tapi niat. Dan aku yakin, Almera tidak pernah kekurangan kasih sayang. Ketika aku hamil lagi, semua orang bilang aku hebat. Ibu bekerja, anak rapi, rumah jalan. Aku tersenyum, meski di dalam dada ada ketakutan kecil yang tak pernah kuucapkan. Bagaimana kalau aku tak sanggup membagi diriku? Tapi aku menepisnya. Aku pikir cinta itu seperti cahaya lampu. Satu sumber, bisa menerangi banyak sudut. Aku tak tahu bahwa cinta lebih mirip tangan manusia. Hangat, tapi terbatas. Jika digenggam terlalu banyak, akan ada yang terlepas. Hari-hari sebelum Queen lahir terasa tenang. Terlalu tenang. Aku tak sadar bahwa ketenangan itu adalah tarikan napas terakhir sebelum hidupku berubah arah. Aku belum tahu saat itu, bahwa kesalahan terbesarku bukanlah bekerja terlalu keras. Bukan pula melahirkan anak kedua. Kesalahan terbesarku adalah merasa yakin bahwa cinta tak akan melukai siapapun, selama niatku baik. Dan keyakinan itulah yang kelak menghancurkanku. Perlahan, diam-diam, dari dalam rumahku sendiri. Sebelum dunia kami bertambah satu, hidupku dan Almera berjalan beriringan, pelan, tapi saling menunggu. Ia bukan anak yang manja, tapi selalu ingin dekat. Bukan karena takut ditinggal, melainkan karena merasa aman. Dan aku bangga akan itu, seolah rasa aman itu adalah hasil kerjaku sebagai ibu. Almera terbiasa melihatku bersiap di pagi hari dengan kemeja rapi dan wajah setengah mengantuk. Ia duduk di tepi ranjang, menungguku selesai berdandan, lalu bertanya hal-hal kecil yang terasa penting baginya. Sepatu mana yang harus dipakai, bekal apa yang akan kubuat, atau apakah sore nanti aku benar-benar pulang tepat waktu. Aku hampir selalu menjawab, iya. Kami punya kebiasaan sederhana. Setiap kali aku pulang kerja, aku membawakannya sesuatu, tak selalu barang, kadang hanya cerita. Tentang jalanan macet, tentang hujan yang tiba-tiba turun, tentang aku yang kangen rumah. Ia mendengarkan dengan mata berbinar,
seolah hidupku yang biasa-biasa saja adalah kisah petualangan. Di malam hari, Almera sering menyusup ke kamarku. Ia pura-pura ingin minum, padahal hanya ingin memastikan aku masih ada. Aku tak pernah mengusirnya. Aku menggeser selimut, membiarkannya tidur di sampingku. Saat itu, aku merasa telah melakukan segalanya dengan benar. Aku sering berkata pada diriku sendiri, Almera kuat. Aku lupa bahwa anak-anak tak seharusnya kuat. Mereka seharusnya merasa dipilih. Saat aku mulai sering kelelahan karena kehamilan kedua, Almera yang pertama menyadarinya. Ia mulai membantu hal-hal kecil tanpa diminta. Mengambilkan air minum. Menutup pintu perlahan. Tidak merengek ketika aku tertidur lebih cepat. Dan aku memujinya. Kakak sekarang pintar ya. Aku tidak tahu bahwa pujian itu adalah awal dari jarak. Aku tak sadar bahwa setiap kali aku memuji kemandiriannya, aku sedang mengajarinya satu hal berbahaya. Bahwa kebutuhannya tak sepenting kelelahan ibunya. Aku merasa telah memilih Almera setiap hari. Padahal yang kulakukan hanyalah tidak meninggalkannya secara fisik. Aku belum paham saat itu, bahwa anak pertama tidak takut kehilangan cinta. Ia takut kehilangan posisi di hati. Dan tanpa kusadari, tepat sebelum Queen lahir, Almera sudah mulai belajar satu hal yang tidak pernah ingin kuajarkan padanya. Menunggu tanpa bertanya. Queen lahir pada pagi yang terlalu terang untuk sebuah perubahan besar. Cahaya matahari masuk tanpa izin melalui celah jendela rumah sakit, seolah dunia ingin merayakan kelahirannya. Semua orang tersenyum. Semua orang lega. Dan aku merasa penuh, tapi juga kosong di saat yang sama. Tangis pertamanya memecah ruang yang selama ini tenang. Tangis kecil, rapuh, tapi memiliki kuasa aneh, membuat semua mata tertuju padanya. Tanganku gemetar saat pertama kali menggendong Queen. Ada cinta yang langsung tumbuh, naluriah, tanpa syarat. Namun di balik kehangatan itu, ada sesuatu yang bergerak pelan dalam dadaku, rasa takut yang belum sempat kupahami. Hari-hari setelah kelahirannya berjalan seperti pusaran. Waktu tak lagi punya tepi. Siang dan malam bercampur, diukur bukan oleh jam, tapi oleh tangisan dan kelelahan. Tubuhku bekerja otomatis. Menyusui, menenangkan, bangun lagi. Aku hadir penuh untuk Queen, karena ia membutuhkan segalanya dariku. Dan di saat yang sama, aku mulai tidak hadir untuk Almera, tanpa pernah benar-benar pergi. Almera datang menjenguk. Ia berdiri canggung di sisi ranjang, menatap adiknya dengan mata yang mencoba bersikap biasa. Aku mengulurkan tangan, mengajaknya mendekat. Ia menurut, tapi tidak seperti dulu. Pelukannya ringan, seolah ia takut mengambil terlalu banyak ruang. Adek kecil ya, Bun, katanya pelan. Aku mengangguk, sambil tersenyum terlalu lebar. Aku ingin semuanya terasa normal. Aku ingin percaya bahwa perubahan ini tak akan menyakitinya. Di rumah, rutinitas kami bergeser. Jam pulangku berubah. Waktuku terpotong-potong. Perhatianku terpecah. Aku mulai sering berkata, nanti ya, dan, sebentar, tanpa menyadari bahwa kata-kata itu menumpuk menjadi jarak. Almera tak protes. Ia hanya menyingkir sedikit demi sedikit. Aku mengira ini fase. Aku mengira semua keluarga melewati ini. Aku mengira kasih sayang bisa menyesuaikan diri seperti air. Yang tak kusadari adalah, dunia anak tidak berputar pada logika orang dewasa. Bagi Almera, Queen bukan sekadar adik. Queen adalah tanda bahwa pusat semesta telah berpindah. Dan aku, dalam kelelahan dan cinta yang baru, tidak melihat pergeseran itu. Aku terlalu sibuk memastikan Queen hidup nyaman, hingga lupa memastikan Almera masih merasa diinginkan. Queen datang membawa kehidupan baru. Namun bersamanya, tanpa niat jahat sedikitpun, aku membawa satu hal lain ke rumah kami. Rasa kehilangan yang tak pernah diucapkan. Dan kehilangan yang paling berbahaya adalah yang tumbuh dalam diam. Perubahan pada Almera tidak datang seperti badai. Ia datang seperti debu, pelan, menempel, nyaris tak terlihat. Dan justru karena itu, aku tak segera menyadarinya. Ia mulai bangun lebih pagi tanpa membangunkanku. Menyiapkan tas sekolah sendiri. Mengikat rambutnya dengan rapi, kadang terlalu rapi untuk anak seusianya. Ia tak lagi memanggil-manggil namaku dari balik pintu kamar mandi. Tak lagi duduk di dekatku saat aku menyusui Queen.
Ia belajar menjaga jarak, seolah kehadirannya kini harus meminta izin. Aku bisa sendiri, Bun, katanya suatu pagi. Kalimat itu seharusnya membuatku bangga. Dan memang, aku tersenyum, mengusap kepalanya, lalu kembali pada rutinitasku. Aku tak tahu bahwa kalimat itu bukan pernyataan kekuatan, melainkan bentuk penyerahan. Almera berhenti menceritakan hari-harinya. Jika kutanya, jawabannya singkat. Biasa. Seru. Capek dikit. Tak ada detail. Tak ada keluhan. Tak ada rengekan. Aku mengira ia tumbuh dewasa. Padahal ia sedang belajar mengecilkan dirinya sendiri. Di rumah, ia sering duduk di sudut ruangan, membaca atau menggambar. Gambarnya berubah. Tak lagi penuh warna cerah. Lebih banyak ruang kosong. Lebih banyak satu sosok kecil berdiri jauh dari yang lain. Aku sempat melihatnya, sekilas, lalu menyimpannya kembali ke laci tanpa bertanya apa-apa. Aku terlalu sibuk menafsirkan keheningan sebagai ketenangan. Saat Queen menangis, Almera yang pertama mengambilkan popok. Saat aku kelelahan, Almera yang menyodorkan air minum. Ia membantu tanpa diminta, seolah takut menjadi beban tambahan. Dan aku kembali memujinya. Kakak hebat. Kakak pengertian. Kakak dewasa. Aku tak sadar bahwa setiap pujian itu menegaskan satu hal. Bahwa ia tak lagi punya ruang untuk lemah. Yang paling menyakitkan adalah, Almera tak pernah menunjukkan kecemburuannya dengan amarah. Ia menunjukkannya dengan menghilang. Perlahan, rapi, nyaris sopan. Ia tak menuntut pelukanku, karena ia belajar bahwa pelukan kini milik orang lain. Dan aku, sebagai ibunya, gagal membaca bahasa diam itu. Aku baru mengerti kemudian, bahwa anak yang paling berisik saat cemburu masih punya harapan. Yang paling berbahaya adalah anak yang memilih diam. Karena ia sudah belajar, suaranya tak lagi dibutuhkan. Saat itu, aku masih berpikir semuanya baik-baik saja. Aku tak tahu bahwa di balik sikap tenangnya, Almera sedang menyusun jarak. Bukan untuk melukaiku, tapi untuk melindungi dirinya sendiri. Adit tidak berubah dalam semalam. Ia memudar, seperti cahaya yang pelan-pelan diredupkan. Awalnya hanya lelah yang tak selesai dengan tidur. Pulang lebih malam, bicara seperlunya, lalu terdiam menatap layar ponsel seolah ada dunia lain yang lebih mudah dipahami daripada rumahnya sendiri. Aku mengenal Adit sejak kami belum punya apa-apa. Ia laki-laki yang baik, bukan yang paling romantis, tapi selalu berusaha. Dulu, setiap masalah kami bicarakan. Kini, setiap masalah ia simpan. Sejak Queen lahir, aku melihatnya semakin sering menerima telepon dari ibunya. Suaranya berubah setiap kali menjawab, lebih lembut, lebih patuh. Ia jarang menutup telepon di depanku, tapi juga jarang menjelaskan. Aku tak pernah melarang. Aku tahu posisi seorang anak pada orang tuanya. Aku hanya tak tahu kapan posisi seorang suami dimulai. Bu Masturoh tak pernah hadir sebagai konflik terang-terangan. Ia datang lewat kalimat-kalimat halus yang tak bisa dipatahkan. Zaman ibu dulu, Adit itu dari kecil begini, istri seharusnya. Dan Adit mendengarkan. Selalu. Aku melihat suamiku perlahan kehilangan keberaniannya untuk berdiri. Bukan karena ia tak peduli, tapi karena ia tak pernah belajar menghadapi perasaan dua perempuan sekaligus. Ia bingung. Dan kebingungan itu ia pilih untuk dipendam. Kami jarang bertengkar. Itu bukan tanda sehat, itu tanda takut. Adit takut melukaiku. Takut mengecewakan ibunya. Dan akhirnya, takut bicara jujur. Aku sering ingin bertanya, di mana posisiku sekarang? Tapi setiap kali melihat wajah lelahnya, pertanyaan itu kembali kusimpan. Aku menjadi istri yang mengerti, tapi tak lagi didengar. Yang paling menyakitkan adalah ini, Adit selalu ada di rumah, tapi jarang benar-benar hadir. Ia ada di antara aku dan ibunya, tanpa berani melangkah ke salah satu sisi. Dan dalam ketidakputusannya itu, aku dan Almera sama-sama merasa sendirian. Aku tak butuh ia memilihku di atas ibunya. Aku hanya ingin ia memilih berdiri. Tapi Adit belum sampai di sana. Ia masih anak laki-laki yang takut melukai ibunya. Dan suami yang belum tahu bahwa diam juga bisa melukai. Dan di tengah rumah yang penuh orang,
aku mulai menyadari satu hal pahit. Kadang yang paling melelahkan bukan konflik, melainkan hidup bersama seseorang yang tak pernah benar-benar memilih untuk hadir sepenuhnya. Bu Masturoh tidak pernah datang dengan suara tinggi atau kata-kata tajam. Ia hadir seperti bayangan, selalu ada, meski tak pernah benar-benar duduk di tengah ruangan. Ia masuk lewat kebiasaan, lewat ingatan Adit, lewat kalimat-kalimat yang terdengar wajar namun meninggalkan bekas. Adit itu dari kecil nggak bisa makan kalau nggak teratur. Kasihan cucu kalau ibunya terlalu capek kerja. Ibu cuma khawatir. Aku mendengarkannya sambil tersenyum. Senyum yang kupelajari sebagai istri, rapi, sopan, tidak menyinggung. Aku tak ingin terlihat melawan. Aku tak ingin dicap berlebihan. Aku hanya ingin tenang. Tapi ketenangan itu mahal. Setiap nasihatnya seperti garis tipis yang ditarik perlahan, menandai wilayah yang tak boleh kulewati. Cara menggendong Queen. Jam tidur anak. Caraku membagi waktu. Bahkan caraku berbicara pada Adit. Semua terasa dinilai, meski tak pernah dihakimi terang-terangan. Bu Masturoh tidak berkata aku salah. Ia hanya membuatku ragu. Dan keraguan itu menyusup ke hal-hal kecil. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri sebelum bertanya pada Adit. Aku menimbang kata sebelum mengucapkannya. Aku memilih diam agar tak memperpanjang apapun. Aku menyederhanakan diriku sendiri, berharap rumah tetap utuh. Yang membuat semuanya semakin rumit adalah, Adit tak pernah membantah ibunya di depanku. Ia memilih menengahi dengan cara yang paling aman. Mengangguk, menenangkan, lalu menghindar. Seolah masalah akan selesai jika tak dibicarakan. Padahal, masalah yang dibiarkan tumbuh tanpa suara justru paling kuat akarnya. Aku tidak membenci Bu Masturoh. Aku tahu ia mencintai anaknya dengan caranya sendiri. Aku tahu rasa kehilangan bisa berubah menjadi keinginan mengendalikan. Aku hanya tak siap ketika cintanya mengambil ruang yang seharusnya kami bangun bersama. Aku merasa seperti tamu di rumah sendiri. Diterima, tapi selalu diawasi. Dihormati, tapi tak sepenuhnya dipercaya. Dan yang paling menyakitkan, aku mulai mempertanyakan diriku sebagai ibu, bukan karena aku gagal, tapi karena terlalu banyak suara lain yang lebih keras dari hatiku sendiri. Bu Masturoh mungkin tak pernah berniat menyakitiku. Tapi niat baik pun bisa melukai jika tak memberi ruang. Dan di sanalah aku berdiri, di antara rasa hormat dan kelelahan, di antara keinginan untuk bertahan dan kebutuhan untuk diakui. Bukan sebagai menantu, bukan sebagai ibu, melainkan sebagai perempuan yang perlahan kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Retak itu tidak berbunyi. Ia tidak meledak, tidak memecahkan piring, tidak meninggalkan kata-kata kasar yang bisa diingat dan disesali. Retak itu hadir sebagai kebiasaan yang berubah, pelan, nyaris sopan, hingga suatu hari aku sadar, kami tak lagi saling menunggu. Pagi-pagi kami berpapasan tanpa benar-benar bertemu. Adit berangkat lebih awal, aku menyusul dengan langkah yang tertinggal. Percakapan kami mengecil jadi daftar kebutuhan. Susu, popok, jadwal imunisasi. Tidak ada tanya, apa kabar hatimu hari ini? Karena kami sama-sama takut pada jawabannya. Malam hari, televisi menyala tanpa ditonton. Queen tertidur di lenganku, Almera di kamarnya, dan Adit di kursi, terjaga tapi jauh. Kami berada di ruangan yang sama, namun masing-masing memeluk kesunyian sendiri. Aku ingin bicara, tapi lidahku terasa berat. Adit ingin mendengar, tapi telinganya sudah lelah. Aku mulai menghitung hari bukan dengan tanggal, melainkan dengan keheningan. Berapa lama kami tidak tertawa bersama? Kapan terakhir kali Adit menggenggam tanganku tanpa alasan? Pertanyaan-pertanyaan itu menumpuk. Lalu kutaruh rapi di sudut pikiran, agar tidak mengganggu rutinitas. Tidak ada pertengkaran berarti tidak ada penyelesaian. Kami belajar menjadi dewasa dengan cara yang salah. Menahan, menunda, mengalah. Aku menahan kecewa, Adit menunda keputusan, dan kami mengalah pada waktu, berharap ia menghaluskan sudut-sudut tajam yang sebenarnya perlu dibicarakan. Almera menangkap semuanya. Anak-anak selalu menangkap yang tak diucapkan. Ia berjalan lebih pelan di rumah, seolah takut mengusik sesuatu yang rapuh. Dan aku, yang ingin melindunginya dari konflik, justru menumbuhkan satu yang lebih berbahaya, jarak tanpa penjelasan. Kadang aku bertanya pada diri sendiri,
Apakah rumah ini masih rumah, atau hanya tempat singgah bagi orang-orang yang terlalu lelah untuk pulang sepenuhnya? Aku tidak marah. Aku tidak menangis. Aku hanya letih, jenis lelah yang membuatmu terus berjalan meski tak tahu kemana. Retak tanpa pertengkaran itu paling licik. Ia membuatmu percaya semuanya baik-baik saja, sambil pelan-pelan menggerus fondasi. Dan di sanalah kami berdiri, bersebelahan, namun tak lagi saling menopang, menunggu sesuatu terjadi, tanpa keberanian untuk memulainya. Malam itu rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan sunyi karena semua tertidur, tapi sunyi yang menggantung, seperti ada sesuatu yang belum selesai, tapi tak tahu harus dimulai dari mana. Quinn akhirnya terlelap di lenganku. Nafasnya teratur, kecil, menenangkan. Aku menaruhnya perlahan di box, takut satu gerakan keliru akan membangunkannya. Tubuhku pegal, mataku panas, kepalaku penuh. Aku mencari Almera. Lampu kamarnya redup. Pintu setengah terbuka. Aku memanggil namanya pelan, tak ada jawaban. Jantungku mengencang. Aku melangkah masuk dan melihatnya di lantai, meringkuk di atas karpet tipis. Selimut kecil menutup separuh tubuhnya. Di dadanya, boneka lama yang bulunya mulai kusam, boneka yang dulu selalu kubelikan setiap kali aku pulang terlambat. Aku berlutut. Lantai dingin menembus lututku. Almera tertidur, wajahnya tenang, terlalu tenang untuk anak yang biasanya gelisah. Tangannya menggenggam sesuatu. Kertas yang dilipat rapi. Tanganku gemetar saat membukanya. Tulisan itu sederhana, hurufnya agak miring, seperti ditulis buru-buru, atau mungkin ditulis dengan hati yang terlalu penuh. Bunda sibuk sama Quinn. Gak apa-apa. Aku bisa nunggu. Tidak ada tanda marah. Tidak ada tuntutan. Hanya izin. Dan justru itu yang menghancurkanku. Aku menutup mulut agar tangisku tak membangunkannya. Dadaku terasa sesak. Bukan karena bersalah semata, tapi karena aku akhirnya mengerti. Almera tidak cemburu pada adiknya. Ia cemburu pada waktu. Pada perhatianku. Pada versi diriku yang dulu hanya miliknya. Aku ingat semua, sebentar ya, yang kuucapkan. Semua, nanti, yang tak pernah tepat waktu. Semua pujian atas kemandiriannya yang ternyata adalah cara halus untuk menjauh. Aku mengira ia kuat. Padahal ia hanya belajar menunggu tanpa bertanya. Aku membaringkan diri di lantai, di sampingnya. Memeluknya pelan. Nafasku berantakan, tapi aku menahan diri. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak ingin menjadi ibu yang kuat. Aku ingin menjadi ibu yang hadir. Malam itu aku tidak menyalahkan siapapun. Tidak Adit. Tidak Bu Masturoh. Tidak Quinn. Aku menyalahkan satu keyakinan keliru yang kupelihara terlalu lama. Bahwa cinta bisa menunggu. Cinta tidak menunggu. Cinta perlu dijemput. Dan di lantai dingin itu, dengan secari kertas yang sederhana, aku akhirnya tahu, pergeseran paling menyakitkan bukan terjadi saat Quinn lahir, melainkan saat aku berhenti menyadari siapa yang diam-diam sedang kehilangan. Aku tidak langsung bicara pada Adit malam itu. Aku duduk lama di lantai kamar Almera, menunggu napasku kembali teratur. Kata-kata di kertas itu terus berputar di kepalaku, seperti gema yang tak mau pergi. Aku bisa nunggu. Kalimat sesederhana itu terdengar seperti izin yang terlalu dewasa untuk anak seusianya, dan itu membuatku takut. Pagi datang tanpa perayaan. Kami menjalani rutinitas seperti biasa, seolah semalam tidak terjadi apa-apa. Tapi tubuhku membawa beban yang tak bisa lagi kusimpan. Saat Quinn tertidur siang itu, aku mendekati Adit. Ia sedang duduk di meja makan, menatap layar ponsel tanpa benar-benar melihat. Adit, panggilku. Suaraku tenang, terlalu tenang. Ia menoleh. Ada kewaspadaan di matanya, seperti seseorang yang tahu percakapan ini akan mengubah sesuatu. Aku duduk di depannya, menaruh kertas itu di meja. Ia membaca pelan. Wajahnya berubah. Rahangnya mengeras, lalu melemah. Aku tidak menyalahkannya. Aku tidak menuduh ibunya. Aku hanya berkata jujur, untuk pertama kalinya tanpa takut. Aku capek menunggu kamu memilih diam. Kataku, aku nggak minta kamu memilih aku di atas ibu kamu. Aku cuma minta kamu berdiri di sampingku. Biar aku nggak sendirian. Adit terdiam lama.
Tangannya gemetar saat melipat kertas itu kembali. Lalu, sesuatu yang jarang kulihat terjadi, ia menangis. Tangis yang tak berisik, tapi berat. Tangis seorang laki-laki yang terlalu lama menahan peran yang tak pernah benar-benar ia pahami. Aku bingung, katanya lirih. Aku takut salah. Takut melukai ibu. Takut kehilangan kamu. Kamu sudah melukai kami dengan tidak memilih apa-apa. Jawabku, lembut tapi tegas. Ia mengangguk. Untuk pertama kalinya, tanpa pembelaan. Ia mengaku lelah menjadi penengah, lelah menjadi anak yang patuh dan suami yang ragu. Ia mengaku sering memilih aman, padahal aman baginya berarti sunyi bagi kami. Kami tidak menyelesaikan semuanya hari itu. Tidak ada janji besar. Tidak ada perubahan instan. Tapi ada satu hal yang bergeser. Kejujuran akhirnya duduk di meja yang sama dengan kami. Adit meraih tanganku. Genggamannya belum kuat, tapi nyata. Dan untuk pertama kalinya setelah lama, aku merasa tidak sedang meminta, aku sedang didengar. Tidak ada musik penutup di hidup kami. Tidak ada kilau bahagia seperti di cerita yang rapi. Setelah pengakuan itu, pagi tetap datang dengan cucian kotor, tangisan Queen, dan jadwal kerja yang menunggu. Tapi ada sesuatu yang berubah. Hal kecil, nyaris tak terlihat, namun terasa. Aku mulai berhenti menunda. Aku menyisihkan waktu khusus untuk Almera, bukan sebagai hadiah, tapi sebagai haknya. Kami duduk berdua di sore hari, tanpa ponsel, tanpa distraksi. Aku mendengarkannya tanpa menyela. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia bercerita panjang. Tentang sekolah, tentang teman, tentang rasa takut yang tak pernah ia beri nama. Aku tidak memperbaiki ceritanya. Aku hanya hadir. Dan itu cukup. Dengan Queen, aku belajar melepas rasa bersalah. Aku tak lagi membandingkan siapa yang lebih membutuhkan. Aku menyadari kebutuhan mereka berbeda, bukan beradu. Queen butuh tubuhku. Almera butuh hatiku. Dan aku, selama ini, terlalu sibuk membagi, sampai lupa menghadirkan diriku seutuhnya. Adit pun belajar. Pelan, canggung, tapi nyata. Ia mulai berbicara, bukan bersembunyi. Ia tak selalu benar, dan aku tak menuntut kesempurnaan. Yang kupinta sederhana, keberanian. Keberanian berdiri, meski gemetar. Keberanian berkata, cukup, dengan hormat. Keberanian memilih hadir di rumah yang ia bangun sendiri. Bu Masturoh tetap ada. Cintanya tetap besar. Tapi batas-batas mulai kami gambar, tenang, jelas, tanpa perang. Aku belajar menghormati tanpa menghilang. Adit belajar berbakti tanpa mengorbankan keluarganya. Kami tidak memutus apapun, kami menata ulang. Aku akhirnya mengerti, cinta bukan soal keadilan matematis. Bukan soal siapa mendapat lebih. Cinta adalah kehadiran yang utuh di saat dibutuhkan. Kadang itu berarti duduk diam. Kadang berarti berkata jujur. Kadang berarti berani mengubah kebiasaan lama. Malam itu, sebelum tidur, Almera memelukku lebih lama. Bunda nggak pergi kan? Tanyanya. Aku menggeleng. Bunda di sini. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak merasa harus membagi diriku. Aku hanya hadir, sebagai ibu, istri, dan perempuan yang akhirnya memilih berhenti menghilang dari hidupnya sendiri. Itu bukan akhir yang sempurna. Tapi itu awal yang jujur. Kadang, yang paling melukai bukanlah pertengkaran besar, melainkan keheningan yang dibiarkan terlalu lama. Kita sibuk menjadi kuat. Sibuk menjadi pengertian. Sibuk menjadi dewasa. Sampai lupa bahwa orang-orang terdekat kita tidak membutuhkan versi terbaik dari kita. Mereka hanya membutuhkan kehadiran kita yang utuh. Anak-anak tidak meminta lebih banyak cinta. Mereka hanya ingin tahu, apakah mereka masih dipilih. Saat dunia kita bertambah ramai, pasangan tidak selalu menuntut keputusan yang sempurna. Mereka hanya ingin ditemani. Saat keputusan itu terasa berat. Dan orang tua seringkali mencintai dengan cara yang mereka tahu. Meski kadang lupa memberi ruang untuk kehidupan yang baru tumbuh. Jika ada satu hal yang bisa kita pelajari, itu adalah ini. Cinta tidak pernah berkurang karena dibagi. Cinta berkurang karena ditunda.
Peluklah sebelum diminta. Dengarkan sebelum ditinggalkan. Bicaralah sebelum jarak terasa normal. Karena rumah tidak runtuh oleh badai. Ia runtuh oleh diam yang dibiarkan menjadi kebiasaan. Dan bila hari ini kamu merasa lelah, merasa sendirian meski tak sendiri, ingatlah, selama kamu memilih hadir, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki. Tidak perlu sempurna. Cukup jujur. Cukup berani. Cukup hadir.